Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 7 Februari tahun 2026, hari Sabtu Imam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja, bab 3, ayat 4 sampai 13. Pada suatu hari, Raja Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan kurban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 kurban bakaran ia persembahkan di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Bersabdalah Allah, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, engkau telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hambaku ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka bersabdalah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seseorang seperti engkau. Namun yang tidak kau minta pun akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di kalangan raja-raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 6 ayat 30-34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah saat hening di hadapan Tuhan. Ada seorang bapa yang dibaptis sejak masih berada di bangku SD. Kebetulan pada waktu itu dia belajar di sekolah Katolik. Setelah dibaptis, dia masih rajin ke gereja setiap hari Minggu, bahkan pernah menjadi misdinar. Tetapi ketika mulai belajar di SMA dan di bangku kuliah, ia mulai jarang ke gereja dengan berbagai alasan untuk membenarkan dirinya. Pada saat mulai bekerja, ia tidak lagi ke gereja hingga hari pernikahan, baru ke gereja lagi. Setelah menikah di gereja, dia tidak lagi ke gereja hingga ia mengalami stroke ringan. Ketika berada di rumah sakit, ia menyuruh keluarganya memanggil pastor. Ia mengaku dosa, mendapat sakramen perminyakan, dan ia berjanji kalau Tuhan menyembuhkannya, ia akan kembali 100% kepada Tuhan. Tuhan menyembuhkannya, dan ia pun komitmen dengan janjinya untuk kembali kepada Tuhan. Ia menjadi salah satu aktivis gereja. Saudara terkasih, hidup kita selalu ditandai dengan grafik turun dan naik, terutama relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Kadang-kadang, orang memiliki kerinduan yang mendalam dan sungguh bersatu dengan Tuhan dalam doa, melalui pembacaan dan permenungan kitab suci, dan praktek-praktek kesalehan. Tetapi kadang-kadang orang juga menjauh dari Tuhan dan nyaris tidak mau mengenal Tuhan.
Ada orang yang pengalamannya akan Allah itu seperti pengalaman padang gurun, penuh pergumulan hidup, dan sungguh menguatkan imannya. Tetapi ada juga yang tidak tahan dengan pergumulan, sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengajak para murid-Nya untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya beristirahat. Bagi Yesus, istirahat menjadi kesempatan bukan sekedar untuk tidur nyenyak, tapi untuk mengumpulkan tenaga baru, daya kasih baru untuk jeli melihat kenyataan dan membangun relasi yang akrab dengan Bapanya. Lebih dari itu, Yesus memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog dengan Bapanya dalam kesunyian. Sering kita menjadi orang yang super sibuk dari pagi hingga pagi. Kita lupa diri, lupa bahwa badan pun perlu istirahat. Kita pun diajak Yesus untuk pergi ke tempat yang sunyi agar beristirahat sejenak untuk mencari dan berkesempatan menemui Tuhan. Kita tak perlu pergi ke tempat yang jauh, tapi di ruangan doa keluarga misalnya. Dalam keheningan, kita diajak untuk belajar mendengarkan Tuhan dan membiarkan diri dipimpin oleh kehendak-Nya. Kita membutuhkan saat hening sehingga hati kita peka terhadap suara-suara kebajikan di tengah kegaduhan di sekitar kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.